sejak serangan Hamas dan para milisi Palestina lainnya pada tanggal 7 Oktober lalu, hukum militer itu telah diberlakukan di Israel, pengamanan telah diperketat, jalanan juga cukup lenggang dan terdapat lebih dari sedikit pejalan kaki dari biasanya. Dan tempat saya berjarak sekarang di Israel banyak panggilan untuk donasi darah, makanan dan perbekalan untuk warga sipil dan pihak militer. Untuk donor dana dilaporkan sekarang masih mereka membutuhkan banyak darah golongan O. Masyarakat juga diminta untuk tetap waspada terhadap panggilan dan pasan telepon dan elektronik yang mencurigakan, sebab dikhawatirkan adanya kemungkinan serangan cyber juga. Jadi ini serangan yang sangat terkoordinasi dan sangat presisi, sudah sudah berhasil dievakuasi dan telah berkomunikasi dengan pihak KBRI yang saat ini berada di Jordania. Ya, terima kasih Mas Juno. Untuk jumlah kami semenjak konflik ini berawal mulai, kami telah menjalin kontak dan komunikasi tetap dengan KBRI Yordania, dan mereka juga dikabarkan bahwa kini mereka sedang merancang rencana evakuasi buat warga negara Indonesia yang berada di tempat untuk memastikan terutama Anda juga sebagai warga di sana aman. Pemerintah Israel menghimbau warga masyarakat untuk tetap waspada dan tidak meninggal. Meskipun demikian, terdapat sejumlah komoditas dan bahan pangan tertentu seperti daging semakin jarang ditemui. Banyak pula kasus panic buying yang mengakibatkan sejumlah supermarket di wilayah-wilayah tertentu kehabisan stok makanan. Hal ini terjadi setelah pemerintah Israel menghimbau masyarakat untuk menyetok persediaan bahan pangan, air, dan perlengkapan darurat untuk 3 hari ke depan dengan ekspektasi eskalasi serangan yang lebih besar dan dapat berdampak terhadap aliran listrik, jaringan internet, dan persediaan air bersih. Pemerintah Israel menyarankan bahwa setiap warga memiliki persediaan 3 liter air minum per harinya. Oke, terakhir untuk Mas Aryo, untuk saat ini berapa banyak koordinasi dan juga teman-teman Anda yang saat ini melanjutkan studi di Israel dan akan berencana untuk evakuasi dan juga berkoordinasi dengan pihak KBRI? Untuk itu saya masih kurang mengerti karena mereka di sini kami tidak di satu tempat yang sama. Kami tersebar di berbagai titik. Ada yang di kota Yerusalem, di Tel Aviv, ada yang di Herzliya, terus ada juga yang di Arafah dan di sekitar perbatasan Gaza. Dan mereka memiliki pertimbangan masing-masing. Apakah mereka hendak pergi untuk dievakuasi atau mereka ingin menetap gitu. Jadi masih tergantung pilihan masing-masing. Tapi yang saya dengar ada kemungkinan akan ada tawaran untuk evakuasi. Untuk terakhir, seperti apa informasi baik media yang Anda amati di sana terkait dengan serangan dan juga pertempuran antara Hamas dan Israel dan kemudian terjadinya serangan yang bertubi-tubi dan sempat melukai atau meninggalkan atau menewaskan sejumlah ribuan warga baik dari kedua belah pihak? Ya, media di sini mereka sangat shock pastinya. Mereka sangat shock, warga Israel juga sangat shock karena ini adalah konflik terbesar dalam sejarah mereka dalam 50 tahun terakhir, dan mereka kerap menyamakan ini bagaikan seperti peristiwa September 11 atau 11 Septembernya yang menimpa Amerika Serikat pada tahun 2001. Dan mereka juga menyebutkan bahwa peristiwa ini dalam serangan satu hari banyak jumlah kaum Yahudi yang meninggal dalam sehari daripada hari-hari lainnya semenjak peristiwa Holocaust. Itu yang terlindung dari kondisi yang saat ini tidak baik dan juga tidak saling mencekam ataupun mencekam di Tel Aviv, Israel. Terima kasih sekali lagi Aryo Bramantio, mahasiswa Indonesia yang saat ini berada di Tel Aviv, Israel.